sore hari ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi hidup kami. Hari-hari di mana Tuhan boleh memimpin, Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh menolong hidup kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan ketika kami lemah. Memberikan kami penghiburan ketika kami susah. Membukakan jalan ketika kami mengalami tertutup jalan Tuhan. Dan selalu ada jalan-jalan Tuhan yang boleh membuat kami bisa tetap sukacita di dalam Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebahagiaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita angkat pujian dan kembali dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus.
hari ini. Hidup kita pun karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Biar singgah terus menaikkan pujian ini. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap perbuatan, untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Katakan sesuatu bagi Tuhan hari ini.
Tuhan. Terima kasih untuk ada Tuhan. Segala pujian. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Menggenapi firman-Mu, Anda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali hidupku mengenapi firman-Mu. Mari cepat kau siapkan diri. Dan budaya sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita akan berdiri dari atas, katakan pada Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Saudara, hidup kita ini menggenapi mujizat. Setiap hari kita akan melihat mujizat Tuhan.
ada pergumulan hidup yang belum Tuhan jawab. Tapi kami belajar, kami bersyukur terus kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami setia dan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kami. Tuhan akan terus menyertai jalan-jalan kami. Hidup kami ini adalah bukti kebesaran Tuhan. Kasih yang Tuhan landaskan dalam hidup kami membuat kami terus Tuhan bisa bersukacita, bisa bersyukur, bisa melihat bahwa setiap perbuatan Tuhan itu baik adanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami lanjut akan memuji menyembah Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kuduskan dan layakan setiap kami, sehingga pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami yang kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana kabar kita hari ini? Siapa yang hari ini datang dengan pergumulan? Sama seperti kemarin belum dijawab. Ada? Tapi hari ini kita membuktikan walaupun doa kita belum dijawab Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang sangat mengasihi dan peduli dengan hidup kita. Amin. Amin. Kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Siap saudara? Sini rata-rata yang ada cuma orang Ambon dengan Ambon atau Batak ya? Ada nggak lagi suku lain? Chinese, Kupang, Ambon, Batak, Chinese, Kupang ya, bukan suku doang ya. Dan rata-rata suku ini saudara senang memuji Tuhan. Ada siapa lagi? Oh ya Jawa. Jadi saudara sebagian besar sebagian besar saudara orang bilang kalau orang Ambon, Batak itu nyanyi berlomba-lomba saudara. Kan mayoritas ini Batak Ambon, ya kan? Orang-orang dari timur sana jago-jago nyanyi. Jadi nggak ada alasan untuk kita, termasuk Gembala. Kalau lomba mungkin nggak masuk Indonesia Idol, bisa juara satu saudara. Amin. Kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Ambon manise, Batak manise, Jawa manise, Betawi manise, Chinese manise, memuji Tuhan. Ya, serukan namanya.
Kaki saudara, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Sakit penyakit, segala kuasa tunduk dalam namanya. Suka susah segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Ada kita di sini. Ya.
Cuma Bu Gembala dong. Lari dulu kan, mantap. Kalau saya sih di sekolah saudara rutin. Seminggu bisa sekali, minimal sekali olahraga. Jadi bisa 2 kali. Kalau saya ikutan lagi nggak ada kegiatan, karena setiap hari itu ada pembiasaan yang berselang-seling doa atau olahraga. Jadi kalau saya lagi nggak ada kerjaan, saya ikut olahraga lagi. Jadi saudara, makanya orang yang rajin olahraga tuh bisa melompat. Saya mungkin lebih tua dari berapa orang di sini. Coba lihat, lincah kan? Tahu nggak? Amin. Amin. Itu karena rajin olahraga. Benar saudara. Jadi kalau kita malas, hidup segan, kita mau. Iya, lompat-lompatnya malas. Ya. Lompat sekali lagi. Ada gerakan doa. Sini berdiri lagi ya. Haleluya. Lagi saudara, siapa yang gue ajak melompat seminggu sekali saudara. Sehat bukan hanya rohani, kita perlu sehat rohani, sehat jasmani saudara. Amin. Kalau saudara mau sehat, panjang umur, terus melayani Tuhan, sehatkan rohani, sehatkan jasmani. Amin. Ini sampai ngos-ngosan. Haleluya. Bayangin saudara. Haleluya. Baik, kita akan siapkan nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bukan dengan kekuatan kita bisa jalani hidup kita, tapi bersama Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang pertama bagi Tuhan. Sambil kita angkat pujian ini, nanti Reta menaikkan pujian ini bukan dengan kekuatan kita. Sebelumnya kita tutup mata dulu. Tuhan, terima kasih saatnya kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Ajarkan memberinya karena kami mengasihi Tuhan, dan biarkan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat pujian ini Reta. Sama-sama angkat pujian ini, kita buka dengan kekuatan surga. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
Setiap hati yang siap menikmatinya, siap berdoa untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari sama-sama dengan cepat karena tadi pujian penyembahan 45 menit ya. Jadi firman Tuhan mungkin sekitar 10 menit. Sama-sama kita buka dari Amsal pasal yang ketiga. Hari ini kita semua lompat kiri dan kanan, utara, di selatan, timur dan barat. Amin. Karena berkat Tuhan tercurah juga dari 4 mata penjuru ini. Puji Tuhan, berkah luar biasa. Minggu depan jangan lompat kiri kanan, lompat ke atas. Haleluya. Sukacita semua hari ini? Amin. Mari sama-sama kita buka Amsal 3 ayat yang ke-6. Bagian akhir saja saya suka dengan kalimat bagian akhir. Akuilah, sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Puji Tuhan saudara. Di firman Tuhan ini frasanya mengatakan bahwa akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan hari ini temanya begini. Lepaskan kehendak kita, ambil kehendak Tuhan. Akui dia dalam segala lakumu. Segala berarti semuanya, tidak terbatas, tidak ada batasan. Lakumu, segala tidak ada batasan. Lakumu itu berarti apa saja yang saudara lakukan tiap hari. Mau saudara duduk, berdiri, berjalan, berkata, memandang, mendengar dan sebagainya. Akui dia dalam segala lakumu. Kenapa saudara? Frasa ini disebutkan sama Daud. Karena ada bagian yang terpenting bahwa Daud menikmati masa-masa sulit ketika dia mengatakan kepada Tuhan bahwa ketika dia mengakui Tuhan dalam segala lakunya, maka bukan Daud, Salomo, maka Tuhan akan meluruskan jalannya dan memberitahukan segala hal yang tidak pahami menjadi dia pahami. Kata meluruskan saudara, kalau saya baca dalam bahasa Ibrani, dia bilang bahwa yaser. Yaser itu artinya meluruskan dalam meluruskan atau meratakan, membuat lurus. Sementara jalan atau dengan bisa disebut dengan langkah itu disebut orchot. Jadi Tuhan meluruskan langkah. Dalam bahasa Ibrani Yevu Yesaher, Tuhan meluruskan langkah, kemudian Tuhan orchot artinya langkah. Tuhan meluruskan langkah, Tuhan membentuk langkahmu, Tuhan mengingini engkau melangkah ke depan, tapi di dalam langkahmu itu engkau harus mengakui dia dalam setiap langkahmu. Dalam segala langkahmu engkau harus akui bahwa Tuhan di situ.
bareng-bareng dengan kamu. Saya kadang berpikir begini, iya ya, kalau misalkan kita itu kadang-kadang berpikir, ya jangan kita deh, orang di luar negeri itu kan ada yang ateis ya. Mereka punya sudut pandang seperti ini, tanpa Tuhan mereka bisa hidup. Orang mereka kerja sendiri, mereka menghasilkan uang sendiri. Tuhan gak ada berkati mereka karena mereka gak percaya sama Tuhan. Jadi mereka berjuang sendiri, menghasilkan uang sendiri. Kalaupun mereka punya anak ya itu karena hasil hubungan mereka. Jadi bukan Tuhan. Itulah orang ateis. Segala hal yang mereka lakukan itu adalah kemampuan mereka, bukan kemampuan Tuhan. Nah, saudara, saya bersyukur kita sama-sama mengimani bahwa Yesus Kristus akan terus berjalan dalam langkah kita, akan memberkati semua kita di tempat ini, bahkan akan meluruskan segala jalan kalau kita mengakui Dia dalam segala jalan. Artinya melibatkan Dia, karena Dia akan meluruskan langkah-langkah jalan hidup kita. Kalau dalam bahasa Ibrani saya ada baca, tapi saudara, makna rohaninya begini. Tuhan meluruskan jalan berarti Tuhan mengatur arah hidup seseorang. Tuhan mengatur arah hidup saudara dan saya yang mengandalkannya. Akui Dia dalam segala lakumu. Tuhan membuat saudara dan saya, Tuhan mengatur hidup saudara dan saya untuk menuju kepada tujuan yang benar. Tuhan akan membuat hambatan, Tuhan akan menghilangkan hambatan, menghilangkan kesesakan. Tuhan akan membelokkan dosa. Ini pengertian Ibraninya ya. Tuhan akan membelokkan dosa. Tuhan akan menghambat kesesatan. Tuhan akan menghambat segala hambatan-hambatan. Tuhan akan meluruskan semuanya. Tinggal kita aja yang mengakui bahwa ketika kita mengakui Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berarti segala hambatan di depan lurus karena kita mengakui Tuhan. Saya percaya saudara, kemarin saya sempat singgung, kalau saudara dan saya ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kemudian Roh Kudus menggelisahkan hati saya dan saudara, itu pertanda Tuhan sementara mengerjakan dan meluruskan jalanmu dan jalan saya. Tapi kalau kemudian kita sementara punya keinginan untuk melakukan, tapi Roh Kudus bilang jangan. Lalu saudara bilang tapi jangan. Tapi kalau saudara nonton film kan biasa gitu lah, iblis di sebelah, malaikat di sebelah. Dia bilang ayo saudara jangan. Ya gitu ya gambarannya. Jangan. Saudara dan saya tetap bilang tapi jangan. Tapi gitu. Akhirnya saudara yang harus memutuskan. Nah, ketika orang mengakui Tuhan dalam segala lakunya, berarti keputusan pasti benar. Lepaskan kemampuan kehendak kita, ambil kehendak Tuhan. Artinya ketika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka segala kehendak kita yang tetap akan salah, kita tinggalkan. Kita ambil kehendak Tuhan yang sudah pasti benar. Karena orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita, jalannya pasti lurus. Tidak ada yang salah. Dalam bahasa Ibrani, meluruskan jalan ini juga berarti bahwa pemulihan menuju ke arah hidup yang lebih baik. Akal budi saudara ketika saudara mengakui Tuhan dalam segala laku, maka Dia meluruskan jalan saudara. Berarti pembaharuan akal budi saudara menjadi lebih baik ke depan. Saudara punya cara berpikir lebih baik. Saudara punya cara tindakan lebih baik. Saudara bertemu dengan siapa saja orang bilang, ih, gitu ya, lebih baik. Wah, keren banget. Maka saudara akan berbuah di situ. Itu efek dari ketika saudara mengakui Tuhan dalam segala laku, dan Tuhan akan meluruskan segala jalan, segala hambatan apapun. Orang benar itu tidak dibiarkan Tuhan gagal. Orang benar itu tidak dibiarkan Tuhan susah. Tuhan akan mengirimkan orang-orang baik dekat dengan saudara. Dan nanti, karena saya udah nyaksiin, karena nanti saudara,
ketika orang yang baik yang Tuhan kirimkan buat saudara, mereka memberkati saudara, maka Tuhan akan memberkati, memakai orang lain juga untuk memberkati orang itu. Demikian pun seperti itu, mata rantai. Kita semua menabur dan menuai. Saya lebih suka yang baik-baik aja. Kalau saudara dan saya mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Sehingga di dalam konteks profetik saudara, dari Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudara, ada kata meluruskan. Di bagian firman Tuhan, luruskanlah jalanmu cuma disebut di Amsal 3 ayat 6. Tapi di pesan profetik saudara, di bagian ini, bahwa Tuhan itu, Allah itu menyampaikan kepada Yesaya dan kepada bangsa Israel bahwa begini, Yesharu ba'arafa mesila, artinya luruskanlah hatimu, luruskanlah hidupmu, luruskanlah pikiranmu, maka Tuhan akan memberkati Israel. Kayak gitulah Tuhan sampaikan pada saudara saya. Jadi bukan luruskan jalan seperti Yohanes, juga saya mengutip ya, Yohanes juga menyampaikan. Ada suara berseru-seru padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan ketika dia di masa perjanjian baru, ini perjanjian lama, perjanjian baru ketika dia berdiri dan dia berkata bahwa ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu pertanda begini saudara, engkau harus meluruskan hatimu, engkau harus meluruskan pikiranmu, engkau harus mengakui Tuhan dalam segala lakumu, maka engkau punya pikiran, engkau punya hati, engkau punya mata, engkau punya penglihatan, engkau punya segalanya diluruskan Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kebenaran. Disitulah berkat Tuhan ada buatmu. Itu adalah seruan hati saudara. Jadi firman Tuhan hari ini saudara membawa saudara saya, kalau saya bicara kemarin tentang hidup orang benar, selalu hidup orang benar, dan kemarin sempat singgung tentang kehidupan orang benar. Maka kehidupan orang benar adalah kehidupan yang selalu meluruskan jalan, mengakui Tuhan dalam segala laku, sehingga arah hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan bimbingan Tuhan. Di mana saja saudara berada, pesan firman Tuhan hari ini, ambil keputusan, ambil kemampuan, ambil kuasa, ambil sukacita, ambil damai sejahtera dari Tuhan, dan lepaskan keinginanmu. Ambil kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah Tuhan ingin saudara saya berbuat hal yang baik tentang kebenaran. Kalau kehendak saudara saya belum tentu sama dengan kehendak Tuhan. Kehendak saudara saya terkadang berbeda. Tuhan mau A, saudara mau B. Padahal Tuhan sudah tahu kalau kamu ingin A, kamu akan jatuh di sana. Ambil yang B, sakit di daging, tapi hidup kekal, asik. Iya kan? Belum tentu saudara punya pikiran dan pikiran Tuhan jelas-jelas beda. Jelas-jelas beda. Sangat beda saudara. Lepaskan kehendakmu, ambil kehendak Tuhan, dan lihat Tuhan akan membuat, memperbaiki, memperbaharui hidup saudara dan saya. Sehingga saya tutup dengan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ambil ini saudara, untuk setiap hari saudara meluruskan jalan saudara, supaya kebenaran, demi kebenaran itu masuk, dan tindakan saudara juga sesuai dengan kebenaran. Sekalipun ada banyak sekali yang memang harus saudara dan saya alami. Mungkin pergumulan belum terjawab dan sebagainya. Masalah, keinginan-keinginan daging.
semua di sini tidak lolos dari itu. Pasti kena. Tapi bagaimana kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala tindakan kita, laku kita, maka Tuhan meluruskan jalan kita. Yang tadi itu, Yahweh, ya, artinya engkau menyerahkan semuanya, maka dia akan meluruskan jalan. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Kemarin kami menyembah pengurus ya. Sebenarnya bukan pengurus, yang bisa aja. Jadi beberapa 6 bulan yang lalu, saya berdoa seperti saya melihat ada segelombang. Tapi gelombangnya itu frekuensinya mulai menurun, pelan-pelan menurun. Lalu Roh Kudus ingatkan saya tentang menara. Dan kemarin saya bilang sama Endi sama Reta, dimulai dengan kalian berdoa dulu karena mungkin yang lain kerja. Kami memulai dengan doa, tapi ternyata saya sounding untuk itu sekretaris bisa jadi kami berberapa kemarin? Berlima. Kami menyembah kemarin, sangat luar biasa. Ada penguatan, ada penglihatan, ada benar doa, dan kayak seperti Tuhan bilang begini. Sebenarnya di dalam Unlimited ini udah ada orang-orang yang memang punya karunia-karunia yang luar biasa, cuman belum terlihat. Maka kenapa firman Tuhan yang seperti ini harus disampaikan keras, supaya setiap kehidupan saudara saya benar-benar masuk di dalam penyangkalan kedagingan, lalu karunia-karunia itu mulai muncul, murni muncul. Tapi kalau kita tetap hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka semua karunia yang Tuhan kasih buat saudara akan mati. Bahkan di Wahyu bilang, aku mengambil kaki dia itu. Minta lagi udah susah, saudara. Dikasih cuma-cuma, nggak bayar, nggak DP pula. Minta. Jadi mari jemaat kita sama-sama membangun diri kita dulu pertama, mengoreksi diri kita, mengasihi diri kita, menghargai diri kita pertama-tama dulu. Baru setelah itu, kalau diri kita hargai, maka kepada orang lain pun kita akan melakukan hal yang benar. Kita mencintai Tuhan melebihi dari segalanya, maka kita akan mencintai diri kita, menghargai diri kita. Setelah kita menghargai diri kita, pasti kita akan menangkan jiwa. Semua yang keluar dari mulut saudara pasti mengandung kuasa. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Yang tahu pujian ini kita nyanyi sama-sama. Yang tidak tahu pun tetap berdoa. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di dalammu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan
kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di antara ku sadari sama ini kau mengerti ku akui semua dosaku ku lepas kehendakku biar seluruh nafasku memuliakanmu Yesusku Engkau Rajaku. Saya percaya firman Tuhan ini nyampe tidak sia-sia di hati saudara. Terkadang ada orang yang datang dalam gereja pun mungkin mereka nggak fokus. Tapi hari ini saya menyampaikan kepada saudara, mari ambil bagian firman Tuhan ini. Ingat ini, lepaskan kehendak dan ambil kehendak Tuhan dalam hidup. Maka dia akan meluruskan setiap jalan. Sehingga hidupmu diperlengkapi dengan kemurahan, anugerah, kekayaan, damai, sejahtera, sukacita yang tidak bisa saudara beli dengan uang. Terima kasih Tuhan. Biar benih ini jatuh di tanah yang baik, bukan tanah yang jahat, bukan pikiran yang jahat, bukan pikiran yang menilai, bukan pikiran yang menghakimi, tapi hati yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga benih ini hidup bertunas, bahkan menghasilkan buah. Makasih banyak Tuhan. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di antara ku sadari sama ini kau Tuhan, biar hari ini menjadi hari yang berbahagia dalam hidup kami. Firman berkata berbahagialah orang yang hidup benar di mana. Kami bersyukur cinta Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kami. Sekalipun kami jatuh bangun, kami mengambil kehendak kami dan mengabaikan kehendak-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami akan berusaha untuk mengambil bagian, mengambil kehendak-Mu dan menyalipkan kehendak kami. Mampukan kami Tuhan, biarlah Engkau yang di depan bersama dengan kami. Biar Syakinah glory itu menyertai kami Tuhan, dalam setiap hari-hari kami, dalam rumah tangga kami, dalam karir kami, apapun usaha kami, Tuhan perlengkapi kami. Dan biarlah hidup kami menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang melihat bahwa Yesus yang hidup dalam hidup kami. Kami berbuah sehingga orang tidak meragukan kekristenan. Orang tidak meragukan Yesus dalam hidup kami.